Oke guys, jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kerja dari sistem pengisian yang menggunakan alternator ya. Oke, kita pelajari dulu bagian-bagian dari sistem pengisian yang menggunakan alternator ya. Bagian yang pertama adalah bagian alternatornya ya. Di dalam alternator itu ada yang pertama adalah stator yang di sini terdiri dari 3 lilitan atau menggunakan sistem 3 fase. Dan ini adalah bagian rotor ya. Di bagian rotor atau bagian magnet ya. Kemudian di dalam unit alternator ini sudah terdapat rectifier atau penyearah ya, dimana di sini terdapat 9 dioda atau 9 penyearah yang masing-masing punya kerja sendiri ya. Untuk blok yang sebelah atas ini ya, ini berfungsi untuk menyearahkan arus listrik yang dihasilkan dari alternator, kemudian yang nanti akan diisikan ke baterai. Kemudian yang samping tengah ini, 3 dioda ini adalah nanti berfungsi untuk meregulasi atau membuang kelebihan dari muatan yang dihasilkan alternator ini ke bagian regulator atau stabilisernya, yang mana nanti muatannya akan dibuang ke massa. Kemudian yang berwarna hitam ini ya, 3 dioda ini dia akan membuang negatif yang dihasilkan dari kumparan ini menuju ke massa ya. Jadi yang positif diarahkan ke baterai dan ke bagian regulator. Kemudian bagian berikutnya yaitu yang berwarna putih, blok putih ini adalah unit dari regulator atau bisa disebut penstabil tegangan, stabilizer ya. Jadi nanti fungsi dari regulator ini membuang atau membatasi tegangan yang dihasilkan oleh alternator, nanti diatur dibuang menuju ke massa. Kemudian bagian sistem lain yaitu ini adalah unit indikator lampu pengisian. Jadi terdiri dari lampu, kemudian ada relay. Jadi ketika nanti kunci kontak on ya, lampu checking sistem ini akan menyala. Dan ketika mesin sudah hidup atau alternator sudah berputar, itu lampu ini akan mati ya. Itu menandakan bahwa sistem pengisian berjalan normal. Kemudian di sini ada kunci kontak, kemudian baterai ini adalah bagian yang berfungsi untuk menyimpan tenaga. Oke guys, kita lanjut ya. Sekarang kita ke cara kerja dari sistem pengisian alternator. Yang pertama, pada saat kunci kontak on ya, jadi ada arus mengalir dari baterai, nanti di sini di cabang ada yang menuju ke regulator rectifier ya, melalui terminal IG. Kemudian dia mencatu basis transistor
dan ada yang di cabang ini masuk ke relay dan mengaktifkan relay sehingga lampu akan menyala. Kemudian arus ini dilanjutkan ke field coil atau kumparan medan sehingga terjadi kemagnetan dan mengaliri kaki dari kolektor dari transistor ini. Nah, sehingga kumparan medan ini sudah siap dengan kemagnetannya ya. Kemudian berikutnya setelah kunci kontak on, mobil mulai dinyalakan ya. Nah, maka rotor akan berputar sehingga pada kumparan ini akan timbul magnet mengeluarkan tegangan AC, diubah menjadi DC oleh rectifier. Kemudian ada yang mengisi ke baterai, ada pula yang mengisi atau mengalir arus ke kumparan medan. Nah ini ketika putaran rendah ya. Jadi ketika putaran rendah, arus listrik masih mengalir ke baterai. Nah sekarang ketika putarannya tinggi, ya, maka arus listrik yang berlebihan ini dibuang melalui deodorizing ini ya, berhasil mendadalkan deodorizing sehingga transistor ini aktif. Arus listrik mengalir melalui transistor, dibuang ke massa dari ini ya, dari dioda sebelah sini ya. Jadi yang dioda sebelah sini mengalir melalui transistor ini, dibuang ke massa ketika deodorizing ini dadal menerima tegangan dari rectifier sebelah sini. Jadi intinya sistem pengisian ya itu ketika putaran rendah ya, maka baterai akan terisi ya. Jadi ketika tegangannya tidak lebih ya, maka akan diisikan ke baterai. Tapi ketika tegangannya tinggi, maka kelebihan tegangan itu akan distabilkan oleh bagian bagian regulator ini. Nah, tadi saya lupa ya, saya ulang. Jadi ketika mesin sudah berputar, nah ini kita bahas di lampu indikator ini ya. Nah, jadi lampu indikatornya ini teraliri arus listrik ya. Jadi dari sini relaynya ini dari terminal E ya, berasal dari dioda ini, kemudian ke terminal ke terminal L, sehingga di sini sudah terpasang tegangan ya, misalnya 12 volt, dan juga di terminal ini juga terpasang tegangan 12 volt sehingga tegangannya 0 ya, sehingga relaynya tidak aktif dan menyebabkan lampu ini mati. Oke guys, itu tadi cara kerja dari regulator atau cara kerja dari sistem pengisian yang menggunakan alternator. Semoga bermanfaat ya.